Nah, terus kakek-kakeknya tuh bilang kayak gini, sudah diperingati 1 kali masih tidak didengar, gitu. Di kacanya tuh kayak melotot malahan. Ya nggak ada apa-apa, tapi ada darah. Ada suara nenek-nenek ketawa. Cewek pakai baju panjang, terus rambutnya tuh kayak ketutup gitu. Pintu lemari itu kebuka secara perlahan gitu, kebuka pelan-pelan gitu nggak sih? Tuh sapu gue tuh bunyi, maksudnya kayak bunyi jatuh gitu, gimana sih bunyi jatuh? Selamat datang di podcast Malam Mencekam. Podcast yang bakal nemenin malam kalian dengan kisah-kisah horor menarik loh. Oke, sebelum kita mulai, perkenalkan gue Azra, gue Sesa, gue Aira, Gue Lang Gue adalah gue Kayla. dan gue Raihan. Oke, jadi malam ini kita punya cerita yang pastinya bakal ngebuat lo semua pada ketakutan di rumah. Punya cerita apa sih? Malam ini kita punya cerita yang pastinya ngebuat lo semua merinding. Tentang apa tuh? Tentang salah satu dari kita yang dihantui oleh sosok perempuan berambut panjang. Aduh, merinding gue. udah ya, lo belum juga mulai. Jadi kalau kalian mau nonton jangan lupa kunci pintu. Tahu nggak? Dulu gue punya teman namanya Mawar. Dia pernah cerita katanya dia pernah diikutin sama sosok tinggi hitam. Wah, kok bisa anjir sih kalau kayak gitu? Iyalah. Iya, kayaknya genderuwo deh. Coba dong ceritain. Gini ceritanya, awalnya tuh dia katanya lagi dapet awal bulan. Oh, PMS ya? Iya. Nah, terus dia bersihin pembalutnya sembarangan, nggak sampai bersih gitu di kamar mandi. Gue sering banget Iya. gitu sumpah. Sumpah itu nggak boleh, Go. Soalnya wangi banget gak sih? Itu Iya. berdarah ya. Kan bisa dijelas juga ya, Go. Iya. Kan terus kata dia dia nyiram nggak bersih, masih ada sisa-sisa darah gitu di kamar mandinya. Apa di itunya? Oh iya, terus? Ya, terus katanya masih bau-bau anyir gitu. Tahu nggak sih bau anyir? Iya, tahu. Gue nggak suka banget. Habis ya? Gue nggak suka banget tau bawa darah. Iya, apalagi darah PMS kan masih kotor lagi darahnya. Iya, namanya darah kotor. Terus waktu itu di kamar mandinya katanya pernah ada kayak kucing itu. Kucing hitam. Iya, kucing kayak ada yang marah gitu, berantem. Tahu nggak sih kayak kucing berantem? Iya, Suara Berisik, kucing berisik. berantem Iya, gitu berisik. gak sih? Iya. Berubrak kayak gitu. Waktu itu katanya kan ada kayak kucing berantem. Terus pas dibuka kamar mandi tuh nggak ada kucingnya. berarti kucingnya kayak di dalam kamar mandi ya? Iya. Ngedengernya. Padahal tuh di kamar mandi kosong. Anjing berinding banget. Terus? Nah, terus kata dia ya udah kamar mandi kosong, dia keluar lagi. Tapi pas dia tinggal ke dapur sebentar, itu ada yang nyalain. Iya, dia nyalain keran di kamar mandi. Asli gila sih. Terus pas dia nyamperin ke kamar mandi lagi, tahu-tahu ya nggak ada apa-apa, tapi ada darah. Sebentar, tapi di rumah itu ada orang, di rumah si Mawar. Nah, Apa dia kebetulan keluarga si Mawar itu lagi pergi katanya ke Bandung. Oh, berarti dia. Terus darah siapa dong? Sendirian ya di rumah. Iya. Nah, itu darahnya Mawar. Dia soalnya habis bersihin pembalut, katanya lagi dapet. Oh, gue kira itu udah beberapa hari setelahnya gitu. Enggak, itu langsung kejadian. Terus habis itu katanya pas dia ngelihat ada darah di kamar mandinya, di ubin ada darah katanya, kayak tumpahan darah gitu. Ngeri juga ya kalau nyucinya nggak bersih kayak gitu. Makanya harus bersih gak sih? Iyalah. Duh anjir, gue sering banget aja nyuci. Nggak boleh tau jerak kayak gitu. Iya, Betul-betul betul kalau banget nyuci. ya sih. Lu tuh kan cewek ya, jadi harus dicuci pembalutnya, jangan langsung dibuang. Nah, tahu nggak apa namanya? Darahnya pas disiram itu katanya ada suara nenek-nenek ketawa. Serem banget, sumpah. Di mana?
Oh berarti posisinya si Mawar lagi ada di kamar mandi? Iya. Di dalamnya kamar mandi ya, terus ada suara nenek gitu ya? Iya, soalnya kan dia nyamperin itu yang tadi suara keran nyala. Berani banget Jir disamperin. Gue mah kalau kayak gitu nggak disamperin dah. Apalagi dia sendirian ya? Di rumah. Terus si Mawar agak sedikit merinding katanya pas ngedenger ada suara ketawa pelan kayak gitu. Terus pas ditinggal lari sama si Mawar ke kamarnya, tiba-tiba di jendela ada yang sosok lewat gitu. Demi apa sih? Tapi si Mawar itu udah cuci bersih. Sosoknya kayak gimana? Udah disiram darahnya di kamar mandi. Sosoknya tuh Lewatnya cepet nggak? kayak jalan pelan-pelan gitu di soalnya kan ketutupan hordeng gitu. Nah, tapi tembus pandang hordengnya. Karena iya kalau mungkin lampunya Iya. mati, jadi Serem tau kalau iya, ada dia tembus suap. pandang. Oh bener. Nah, pas dilihat itu kayak nenek-nenek bungkuk pakai tongkat, terus kayak pakai kain batik gitu loh yang. Oh iya yang Kebaya. kayak Jawa-Jawa gitu gak sih? Nah, itu katanya. Nah, tapi pas diliatin sama si Mawar sambil ketakutan, nenek-neneknya berhenti di depan jendela. Gila. Gue merinding banget asli. Sumpah ih. Sumpah. Terus Nah, Terus tahu si nggak? neneknya ngeliat ke kaca nggak? Ngeliat. Berarti nengok gini ya? Ya kayak ngehadap ke mukanya Mawar gitu, Wah, gila. tapi di luar jendela. Wah. Ih. Tapi nenek itu ada bentukannya gitu nggak sih? Kayak bentuk spesifik gitu. Jelas atau samar-samar. Tapi kan si Mawar lihatnya tuh dari dalam kamar ke depan. Jadi tuh kayak sama-sama. ya kayak sama-sama gitu. Terus. Nah, tahu nggak di kamarnya Mawar itu pintu kamar itu agak kebuka gitu. Jadi CCTV ruang tamu nyorot ke kamar. Oh, berarti di rumahnya CCTV-nya? Ada. Nah, CCTV-nya itu nunjukin juga kalau nenek-neneknya itu beneran ada. Ini apa? Kelihatan di CCTV gitu. Iya, kelihatan. Nah, pas diliatin sama si Mawar, katanya nenek-neneknya itu bilang kayak gini. Nak, Kalau nyuci pembalut yang bersih ya nak. kata kayak gitu. Sumpah, gue merinding banget asli. Anjir. Kayaknya gue bakal selalu Iya, Jera. Lu kan kalau nyuci kadang nggak bersih kan masih ada dikit-dikit, Jera. Nah, tapi habis itu mulai 3 hari ke depan atau seminggu ke depan itu si Mawar tetap ngelakuin hal yang sama kayak nyuci pembalut Padahal nggak itu bersih. harusnya enggak sih? Aturan gak usah diulangin kalau Iya, kayak gitu. sumpah. Abang nggak takut ya kayak gituin lagi? Terus gimana? Tapi tuh pas sebulan ke depan berikutnya itu apa namanya, si Mawar diikutin lagi, mulai ada kayak pengikutan hal-hal gaib gitu. Oh, berarti beda dari yang nenek kemarin ya? Iya, ini ada lagi. Terus salah di Mawar juga nggak sih kalau kayak gitu? Iya lah, udah diperingatin Iya. tapi masih dilakuin ya. Nah, kan udah dibilangin juga nenek-nenek nggak sih? Tapi jangan ngelakuin lah. Terus abis itu si Mawar tuh kayak dia mau ke ruang makan, mau ke kamar, kayak diikutin sama sosok bapak-bapak tua itu. Dia ngerasa ada yang ngikutin gitu. Iya, tapi pas dia nengok ke belakang itu sosoknya nggak ada. Oh. Tapi kayak ada hembusan angin gitu. Oh iya. Iya. Tapi yang gue bingung tuh, emang keluarga Mawar tuh nggak ada di rumah? Nah, Mawar itu keluarganya kebetulan lagi pergi keluar kota di Bandung. Pantes sih. Berarti di situ posisinya Mawar emang lagi bener-bener sendiri. Jembatan sih gitu. Iya. Nah, terus berapa minggu itu si Mawar diikutin sama sosok bapak-bapak tua. Tapi itu berarti beda wujudnya dari yang lain ya? Iya, Yang wujudnya tadi. tuh nggak kelihatan sama si Mawar. Terus. Terus si Mawar lihat ke belakang, itu cuma ada kayak hembusan angin kayak gitu doang. Ih merinding anjir, bulu kuduk gue pada naik. Terus habis itu? Nah, terus habis itu 3 hari ke depan si Mawar sempat inian, dia lagi tidur, tapi di plafon kamarnya tuh kayak ada orang jatuh gitu. Orang jatuh. Berarti kayak bunyi gitu ya? Apa kayak gelinding gitu? Apa kayak tok gitu doang? Kayak bunyi duk kayak gitu, tapi kencang ya. Nah, pas bunyi dari plafon kamarnya itu si Mawar tuh sempat ngerasa kayak mulai ada yang ngeganggu dia lagi. Ya kayak hal sebelumnya kan nenek-nenek. Nah, tapi tuh ada kejadian lagi nih yang si Mawar takutin tuh kayak gitu. Nah, ternyata tuh kejadian sama si Mawar. Bener aja kan, seminggu ke depan ternyata dia udah mulai Merasakan lagi ya? Iya. Nah, karena kan ini udah ganti bulan ya. Si Mawar tuh udah dapat bulan lagi. Ada hal aneh yang si Mawar rasain gitu.
Berarti dia terus-terusan merasakan gak sih? Tapi kok orang tuanya nggak balik-balik sih? Nah orang tuanya tuh sempet nelfon si Mawar, katanya orang tuanya tuh bakal pulang 3 bulan lagi, soalnya ada kerjaan 5 bulan. Abang banget ya. Iya. Lumayan lah. Terus, Sendirian di rumah berbulan-bulan. Soalnya tuh orang tuanya kayak kerja CEO event gitu loh, tau nggak? Oh iya, Oh, tahu I tahu know. tahu tahu. I know. Butuh waktu lama sih buat Iya ngerjain sih. gitu. Terus Terus lanjut. Nah terus abis itu si Mawar tuh ngerasa kalau dia ada yang gangguin lagi, kayak tidur tiba-tiba selimutnya kayak ketarik sendiri. ih gila. Aduh, abis ini gue nggak berani tidur sendirian di rumah. Gila jir. Nah, terus abis bukan itu doang, pas Apalagi dia tuh? mandi juga, kan di kamar mandi itu kayak ada kaca gitu. Pas dia lagi sampoan ngaca, tapi sosok si Mawarnya itu di kaca nggak ikut gerak, tapi diem. Oh, berarti diem. Iya, Tapi Ada Mawarnya diam. berarti lagi gerak gitu ya? iya lagi sampoan. Tapi dia lagi keramas gitu. Iya lagi keramas. Ih, Nah, si Mawar kan sempet bingung apa itu perasaan dia aja apa bukan. Nah, akhirnya dia coba bilas dulu, baru dia ngaca lagi tuh. Tapi bener aja, di kacanya tuh kayak ngelotot malah. Ih jadi takut. jadi takut ke kamar mandi sendirian. Jadi tarik keramas. Nah, pas dimelototin tuh di kamar mandinya si Mawar lari ke kamar dia buru-buru, cepet-cepet pakai baju. Habis itu dia niatnya mau keluar rumah, mau ke rumah temennya. Nah, tahu-tahu pintu rumahnya tuh kekunci. Gila. Terus abis itu dia lari kemana dong? Nah, kira dia buka-buka pintu nggak bisa. Nah, tahu nggak yang paling seremnya itu dia mandi malam, jam 12 malam. Berani aja anjir Pantesan. mandi jam segitu. Iya, bisa aja diganggu Iya. juga karena dia kan kalau nyuci pembalut nggak bersih kan. Heeh. Terus Ya, nah, terus dari dapur ada yang jalan kayak, tapi tuh jalannya kenceng. Fish, gitu gak sih? sekilas. Nah, si Mawar kan panik tuh, pintu rumahnya tuh kekunci. Nah, saking dia paniknya tuh, pas dia mau masuk ke kamar lagi, di ruang dapur ada yang kayak sosok jalan gitu, tapi jalannya tuh kayak bunyi kaki, langkah kakinya tuh kenceng. Oh, kayak lari dong berarti duk gitu. Ya, begitu. Iya, lagi malam jam Ih, gila. 12. Merinding banget. Tapi si Mawarnya lagi ngapain itu? Habis mandi kan dia. Pak, kebetulan kan ada suara langkah kaki tuh, kenceng. Serem banget gak sih? Terus si Mawar merhatiin dari dapur, soalnya kan dapurnya tuh kayak belok ke kanan gitu ya. Dari ruang tamunya berarti belok ke kanan ya? Iya. Oh, I know. Nah, diliatin terus nih, nggak ada bayangan apa-apa. Tapi suara langkah kakinya tuh makin lama makin kenceng. Gila. Gila, Iya. gue. Nah, di situ si Mawar udah ketakutan banget. Dia mau masuk kamar, ternyata pintu kamarnya juga kekunci. Dijebak dong dia sama Iya, setannya. kayak dikerjain gitu sama sosok ini. Berarti dia di ruang tamu ya dia? Iya. Karena kemarin kunci Ke kamar nggak bisa, keluar Iya, nggak bisa. Iya. Terus habis itu? Nah, makin lama kan makin kenceng tuh langkah kakinya. Terus sampailah di mana keluar tuh sosok. Bener, wujudnya tuh kakek-kakek. Kumis sama jenggotnya tuh kayak Habib gitu yang udah putih. Jenggotnya tuh panjang, terus sama kumisnya juga lumayan kayak menutupi area mulut gitu. Terus sambil kayak melotot marah gitu ke Mawar. Terus dia ngomong apa gitu nggak? Nah, lampu yang di ruang tamunya itu tiba-tiba mati. Si Mawar ketakutan. Sampai si Mawar itu udah nangis, tetap aja diikutin. Tetap aja dianya nggak berhenti gangguin. Iya. Nah, terus kakek-kakeknya tuh bilang kayak gini. Sudah diperingati 1 kali masih tidak didengar. Gitu. Tapi yang gue bingung tuh kayak apa Mawar ini gak nyadar ya kalau misalkan dia tuh bikin kesalahan dari darah Haibur itu. Nah, dia tuh mungkin dia nggak sadar saking selebornya atau apa. Iya sih mungkin. Padahal udah diulangin berkali-kali ya, udah diperingatin juga. Terus habis itu gimana? Nah, terus habis itu si Mawar nanya, kesalahan saya apa Pak? Sampai saya diikuti kayak gini. Berarti dia belum sadar. Iya, belum makanya dia sadar. nyucinya nggak bersih itu karena dia belum sadar diikutin pas nenek-nenek itu gak sih? Iya. Nah, kakek-kakeknya tuh tiba-tiba bilang kayak gini,
kamu lihat pembalut kamu di mana-mana banyak darah. Tuh, terus cuci asal-asalan, semuanya disebutin kesalahan si Mawar apa. Nah, akhirnya dari situ si Mawar sadar. Nah, kebesokan harinya keluarganya tuh pulang, si Mawar baru udah cerita ke keluarganya gitu. Berarti mulai dari situ Mawar udah nggak dihantuin lagi gak sih? Iya. Terus respon keluarganya gimana? Nah, keluarga itu kayak kaget, terus ngasih tahu si Mawar supaya nggak ngulangin kesalahan yang sama, kayak gitu. Tapi dari cerita ini gue belajar banget sih buat selalu ngejaga. Apalagi lo Zara kalau nyuci nggak bersih. Iya, jadiin pelajaran ya Zara, jangan sampai dihantu juga kayak si Mawar. Setelah gue cerita panjang lebar kayak tadi, kalian semua ada pengalaman horor nggak sih? Gue ada sih. Ini kejadiannya pas gue masih kecil, masih TK. Jadi tuh waktu itu gue lagi berdua di rumah. Semua orang tua gue pada pergi, adik gue pergi, kakak gue yang kedua pergi. Gue cuman berdua sama kakak gue yang pertama, sebut aja Kak Bella. Jadi waktu itu gue lagi mau pergi sama kakak gue. Kakak gue posisinya lagi di teras. Terus gue lagi di ruang tamu. Itu gue posisinya belum rapi, sedangkan kakak gue udah rapi. Semua lampu di rumah gue itu dimatiin, jadi gelap banget. Terus gue bilang gini ke kakak gue, Mbak temenin Kela dong, Kela mau pakai baju, takut tahu sendirian di rumah. Gue bilang kayak gitu. Terus kata kakak gue, ih apaan sih siang-siang gini nggak ada apa-apaan, penakut banget kayak gitu. Terus gue jalan dari ruang tamu sampai ke ruang TV. Posisi di rumah gue kamarnya ada 4, di sini, di sini, di sini sama di sini. Terus gue baru jalan sampai ruang TV, gue ngelihat sosok hitam tinggi, tingginya tuh sepintu segitu, pakai jubah, ada kupluknya gitu. Terus bawa apa namanya? Tongkat yang ada kayak gini nih, kayak celurit ujungnya. Tahu. Serem juga ya. Iya. Dia jalan dari ini kan kamar umi gua. Ini kamar kakak gua. Jalan dari tembok kamar sini ke sini, nembus. Jalannya tuh kayak gitu nembus. Gua lihat dia jalannya kayak gitu. Terus gua liatin sampai dia nembus ke tembok sebelahnya. Habis itu gua langsung ngibrit tuh lari keluar lagi. Mbak, temenin dong, takut tahu tadi ada ini di sini. Habis itu udah tuh kakak gua temenin. Semuanya lampu dinyalain lagi sama kakak gua, terus ditemenin buat rapi-rapi. Habis itu ya udah deh gua pergi main. Itu aja sih. Tapi ngeri juga gak sih? Iya, Kayak gila. lo masih kecil, terus nembus ngeliat yang nembus gitu. Tapi untungnya dia nggak disamperin ya. Iya. Untungnya dia nggak, iya untungnya nggak untungnya nyamperin ke nggak gua nggak sih. ganggu. Terus itu kejadiannya masih kecil loh, tapi Iya. masih gue ingat sampai sekarang. Tapi lo ada nggak sih cerita yang mungkin sama dengan sosok itu yang pernah dirasain sama keluarga lu? Nggak ada sih, itu aja. Kalau lu Lang, ada pengalaman apa? Gua ada pengalaman waktu itu gua lagi sendiri di kamar. Posisinya jam 11 malam. Tapi di rumah lu ada banyak orang, keluarga lu? Ada nyokap bokap gua. Tapi ya pisah kamar. Nggak jauh sih emang kamar. Jadi waktu itu gua lagi tidur di kamar gua. Ya pengen tidur gimana sih jam 11 malam ngantuk. Gua main handphone dulu. Posisi tuh gua tengkurap menghadap ke pintu. Nah, terus di belakang gua tuh di belakang gua tuh lemari. Jadi pas gue lagi tengkurap kan kayak ada kayak ada bunyi-bunyi dari dalam lemari. Jadi pas gue denger bunyi dari dalam lemari, gue langsung balik badan dong ke posisi telentang. Penasaran gue apa bunyinya itu dari mana, karena gue ngedengerin di belakang kan. Terus pas gue ngeliat ke lemari gue, pintu lemari itu kebuka secara perlahan gitu, kebuka pelan-pelan gitu nggak sih? Ngeri juga ya. Itu posisi kamar lu mati nggak sih lampunya? Enggak, karena gue belum tidur baru ya sambil main HP. Udah segitu aja. Terus gue ada cerita lagi nih tentang kamar gue, tapi di hari yang berbeda. Berarti kayaknya emang kamar lu horor deh. Iya nggak sih? Kemungkinan iya sih. Jadi waktu itu posisinya sama, gue mau tidur. Posisinya tengkurap persis banget sama. Kayak keulang ya? Iya, ngadep ke pintu. Kali ini kejadiannya bukan di bukan di belakang gue, bukan di lemari, tapi di pintunya. Gila. Gue tuh kalau di kamar kan kunci pintu nggak mungkin nggak gue kunci dong, kamar sendirian. Gue kunci, itu lampu nyala jadi penglihatan gue jelas dong. Iya. Pas gue lagi tengkurap lagi main HP, ada bunyi cetak gitu.
Terus gue nyari bunyinya kan. Terus gue perhatiin kunci pintu kamar gue. Terus gue puter di depan mata gue. Keputer lagi, cetak gitu. Gila, demi apa? Gila. Terus langsung gue diri dong karena kaget ya. Gue samperin pintunya, gue buka pintu gue kebuka nggak kekunci. Karena udah keputer sendiri gitu. Dan gak ada orang di depannya. Nggak ada. Berarti- Itu jam 11 malam. Berarti makhluknya kuat banget nggak sih sampai bisa muter kunci gitu kayak gitu? Tapi berarti keluarga lu udah berarti semua ya, Lang? Udah. Berarti dia punya energi yang kuat banget nggak sih sampai dia bisa kayak gitu? Terus gue ada lagi nih, satu lagi. Apa tuh? Ini posisinya bukan di kamar, tapi di kamar mandi. Jadi waktu itu ya sekitar jam 12, setengah satuan deh. Jam setengah satu. Gua kebelet pengen buang air kecil. Itu posisi rumah gue udah sepi karena keluarga gue tidur. Tengah malam ya? Nah, malam jam setengah satu. Gue ke kamar mandi. Gue kalau ke kamar mandi nggak pernah, walaupun buang air kecil nggak pernah apa ya, ngebuka pintu. Jadi pasti gue kunci tetap. Oh iya. Waktu itu pintu gue kunci. Pas gue lagi buang air kecil, tiba-tiba gue ngedenger ada kamar mandi gue kan di sini ya. Terus di sini tuh ada sekat tembok gitu. Gue ngedenger ada yang langkah dari tembok sini ke belok ke apa Berarti ke kayak pintu. nyamperin lu ya? Iya, Ih, gila. Tapi- Padahal yang lain udah pada tidur ya? tidur. Tapi dia ngelewatin pintunya sih kayak kan. Oh, iya. Jadi di sini udah mentok tembok. Dia nyamperin ke tembok gitu. Nah, di tembok itu ada gantungan tempat kain pel sama sapu. Pas dia berhenti di situ, sapu gue tuh bunyi. Maksudnya kayak bunyi jatuh gitu, gimana sih bunyi jatuh? Kenceng bunyinya. Ya. Terus gue langsung kaget, gue buru-buru keluar buat ngeliat gitu ada apa. Terus pas gue ngedengar ada suara kayak alat jatuh di luar, gue langsung buka pintu kamar mandi. Terus gue nengok ke kain pel itu nggak ada bunyi, nggak ada apa-apa yang jatuh. Kain pelan juga masih digantung. Sapunya juga. Sapu masih Jadi ada. cuma suara doang. Suara doang. Iya, kesen banget. Terus di situ gue langsung balik ke kamar. Udah gitu aja sih. Tapi lu lari apa ngesot? Siapa tahu dia Ngesot ya kan? Banget apa terbang gitu. Sumpah gue mah kalau jadi elang gue langsung ngibrit ke kamar dah. Gue nggak seberani itu sumpah. Sumpah gue tau banget ekspresinya kayak gimana. Iya. Tapi pengen nangis juga gak sih kalau jadi elang posisinya? Kalau gue bakal nge-freeze banget sih. Iya. Udah tengah malam ada kayak gitu kan. Ih gila. Dan gue gak bakal tidur sendirian juga di kamar. Kalau habis kejadian kayak gitu ya. Terus ada lagi nggak? Kalau Zara ada apa enggak? Kalau gue sih sebenarnya gue nggak pernah ada ngerasain Hal yang spesifik banget ya. Tapi lebih ke ada beberapa momen tuh yang gue di situ tapi gue tuh bukan tipe orang yang percaya banget sama horor-horor kayak gitu. hal-hal mistis. Iya. Nah, jadi pernah nih pas lagi jalan ke Indomaret di depan rumah gue berdua kan itu sekitar jam setengah 11 malam sama bokap gue naik motor. Nah, itu ngelewatin rumah yang besar kayak gedung gitu loh. Nah, lewatin di situ dan emang cerita-cerita dari warga sekitar tuh emang rumah di situ tuh emang horor. Nah, pas gue lewatin jalan di situ tuh gue ngerasa nih kayak ada yang lemparin gue sesuatu. Kayak itu kan ada pohon pohon pinus gitu. Oh, iya tahu. Nah, kan tuh gede banget dan tinggi banget. Itu kayak ada buah gitu yang jatuh kayak kena kepala gue. Tapi gue bingung di situ itu gak ada angin, kayak bener-bener kayak malam yang kayak lagi sunyi. Dan tiba-tiba gue lagi naik motor ada sesuatu yang jatuh. Tapi di situ Lo bilang ke bokap lo? Oh enggak? enggak, gue nggak bilang karena baik lagi karena gue bukan tipe orang yang kayak Yang takut percaya gitu kan gitu. ya. Nah terus ada juga nih itu malam-malam juga gue abis pulang dari rumah gue di Jakarta. Gue ngelewatin ruko dekat rumah gue. Itu sampingnya di situ kan kayak tempat buat gudang gitu kan. Nah di situ ada orang tua kayak Yang udah tua gitu ya? laki-laki. Tapi yang anehnya dia tuh ngadep ke samping tembok yang posisinya itu tempat gudang-gudang. Dan itu sekitar jam 12 dan kayak kalau misalkan gue di posisi saat itu gue ngeliat, gue kayak oh ya udah aja gitu karena gue tipe bukan yang percaya gitu kan. Yang nggak peduli ya? Iya. Tapi pas gue pikirin lagi nih, gue ngomong ke kalian semua, itu kayak nggak mungkin banget nggak sih masuk di iya, otak? bener. Kayak baru Parah pikiran ya ya? kan? Kayak gitu sih. Tiba-tiba ya? Iya. Mana jam segitu lagi ya mau jam Ngapain 12? dia ya? Iya.
Itu aja sih kalau dari gue. Kalau yang lain ada gak? Ada sih, gue banyak, tapi gue ambil beberapa aja ya. Ini cerita kisah nyata lu? Iya, nyata ini. Jadi kan waktu SMP kan gue boarding kan sekolahnya. Dan ini ceritanya nyambung sama kayak Rehan tentang pembalut gitu. Berarti lu pernah ngerasain juga ya? Ya, waktu itu gue kan emang lagi halangan kan, jadi gue nggak sholat berjamaah sama yang lainnya. Kamar gue tuh posisinya di atas, kalau misalnya kan di bawah. Jadi dan itu gue juga lagi sakit, posisinya sakit terus haid, kamar kosong dan kamarnya itu redup gitu lampunya, nggak terang kayak gini. Gue pengen cuci pembalut kan, udah nggak betah tuh, posisinya udah kayak penuh gitu. Gue pengen cuci, ya udah gue cuci kan, mau ke kamar mandi. Tapi gue cucinya tuh di tempat wudhu kan ada kamar mandinya. Jadi kayak Berarti bukan di kamar mandi yang khusus gak sih? iya, bukan kamar mandi yang ada klosetnya gitu lah. Jadi buat mandi aja, shower gitu. Di situ kan ada 3 kamar mandi, 2 ini kosong, gudang gitu, tempat gudang dan gelap. Dan tempat wudhunya juga gelap. Jadi yang nyala tuh 1 kamar mandi ini yang di tengah. Gue cuci di situ. Gue cuci sambil ya gitulah, cuci pembalut gimana sih? Iya. Udah selesai, gue keluar tuh. Gue mau buang pembalutan nih. Pembalutnya kan ada di depan pintu kamar gue. Gue pengen buang di situ. Gue pengen buang. Terus gue kayak ngeliat dari ujung mata tuh kayak ada yang berdiri gitu. Berdiri. Apa sampai gede gitu? Enggak, kayak Kayak orang berdiri doang gitu ya? cewek pakai baju panjang, terus rambutnya tuh kayak ketutup gitu. Tadinya kan gue mau nengok kan, tapi gue nggak berani. Akhirnya kayak gue di situ juga udah merinding, pas isinya udah mau nangis. Akhirnya yaudah gue lari buang pembalut, masuk kamar, langsung tidur aja. Dan masih kebayang sampai sekarang. Beberapa hari kemudian lu diganggu lagi gak? Iya, gue diganggu. Gue sakit-sakitan gak sembuh seminggu itu. Emang sih. Terus lu pulang ke rumah? Gue minta pulang, tapi kan kayak gue udah sering pulang nih, nggak mungkin kan gue izin lagi. Akhirnya gue nangis di situ. Udah dikasih air doa, tapi gue nggak mau karena mungkin emang dari si ininya nggak mau nerima kan. Iya Pak. Terus habis itu gue mintalah kemisnya, minta telepon orang tua gue telepon di situ, gue sambil nangis. Dari nangis itu udah gue nggak sadar, gue diobatin sama orang pinter dan katanya emang ada, emang ngikutin. Gila, serem banget. Padahal si Dela belum nyamperin ya, belum ngeliat, cuman kayak dari ujung mata, tapi dia nempel gitu ya, kayak bikin berhari-hari gitu masalahnya. Oh berarti ini hampir sama kayak ceritanya Mawar tadi. Iya betul, tapi kan gue dicuci. Kalau si Mawar kan nggak dicuci kan. Kan kalau Mawar temen gua, kalau ini lu sendiri yang ngerasain. Iya, pengalaman Dela sendiri. Dari cerita Mawar sama Dela, gue kayak Belajar gak sih? Jadi lebih bersih. Karena kita kan perempuan nih. Iya. Harus bersih banget kan, apalagi kalau haid. Terus ada kelanjutannya? Gak ada sih. Dari gue sih segitu aja ya ceritanya. Mungkin dari Aira ada nggak? Gue ada yang kata itu. Jadi kan di rumah gue itu kan posisinya emang kayak kompleknya gelap gitu kan Iya, lampunya. komplek gue serem kan, banyak pohon gitu. Nah terus banyak pohon-pohon gede. Nah posisinya di depan rumah gue ini, gue tuh kayak punya pohon rambutan yang gede banget. Tahu kan? Tahu. Nah di pohon rambutan ini emang kalau misalkan lagi malam tuh gelapnya gelap banget gitu lah. Sampai nggak kelihatan ke atasnya gitu. Nah jadi temen gue lagi main tuh 3 orang ke rumah gue. Terus kita tuh iseng kayak mau ambil rambutan di pohon rambutan itu. Terus gue naikin tangga, terus pokoknya gue sama temen gue naik berdua, terus ngambil rambutan. Habis itu turun
kan jadi ngambil rambutan beberapa doang, terus turun lagi kan. Nah, abis ambil rambutan itu, gue sama temen gue tuh turun. Terus udah nih kan rapi-rapi, kayak bersih-bersih gitu, tangga diberesin, terus kita makan rambutan di dalam, di ruang tamu. Nah, gak lama kemudian, itu tuh hawanya jadi beda gitu. Kayak abis kita ambil rambutan, hawanya jadi beda banget. Terus? Nah, temen gue yang 2 orang ini kan minta pulang, maksa pulang. Terus abis itu gue sama temen gue yang satu lagi ini kayak nggak bisa nahan kan, jadi kita tuh ngebiarin mereka pulang. Oh, jadi lo posisinya berempat ya? Iya, berempat. Nah, gue kan posisinya di rumah sendirian, terus ditemenin sama temen gue yang satu lagi nih. Jadi gue sama dia berdua doang di rumah. Terus mereka pulang, gak lama kemudian pintunya itu bener-bener kayak nutup sendiri, terus kenceng banget suaranya. Pintu ruang tamu. Iya, pintu keluar. Serem banget. Terus abis itu gue sama temen gue tuh yang kayak lihat-lihatan gitu. Terus paham lah. Iya, kayak lihat-lihatan. Terus habis itu Baik banget. Terus abis itu gue sama temen gue yang kayak langsung nyibrit ke kamar. Terus gak sekali 2 kali lampu tuh mati terus. Mati nyala. Iya, mati nyala. terus itu Itu posisi di rumah ada keluarga. Iya, enggak, gue cuma berdua doang. Terus mati nyala. Gue yang kayak, gue bilang ke temen gue, ayo kita keluar, mending kita keluar aja daripada di rumah. Nah, abis gue ngajak temen gue keluar, dia tuh yang kayak iya aja, dia mau keluar. Nah, terus gue sama temen gue prepare, kayak beraniin diri gitu buat keluar. Abis gue ngajak temen gue keluar ini, dia tuh yang kayak ayo gitu. Terus gue sama temen gue akhirnya prepare, ngeberaniin diri buat keluar ruang tamu, terus keluar lagi ke rumah. Abis itu pas gue, pokoknya tuh pas banget gue lagi megang pintu, tiba-tiba ada yang ketok-ketok. gila. Berarti kayak depan-depanan dong. Iya, depan-depanan. Halang pintu doang. Iya, benar. Terus habis itu Terus gue lihat-lihatan lagi sama temen gue, kayak ini kita beneran keluar. gila. Merinding banget tetap. Kalau misalkan keluar, gue takutnya tuh Ada dia nggak Iya, ya? jadi kayak Mandiri iya, gitu. Kayak pokoknya bukan kayak hantu tapi film setan-setan gitu pasti. gue takutnya nggak celakain. Iya, kelihatan Jok. Terus habis itu Ra, Habis itu ya udah sampai akhirnya tuh gue sama temen gue ini di kamar terus sampai keluarga gue pulang. Terus nggak jadi keluar ya? Terus itu pintunya dikunci nggak? Nggak dikunci. Wah, jadi posisinya mungkin itu dia masih di ruang tamu kali ya, gue nggak tahu. Pokoknya gue masih di kamar sama temen. Oh, baru mau buka pintu kamar. Berarti itu keluarga lu pulang jam berapa? Jam 12-an baru pulang. Berarti lu lama ya di situ ya? Iya. Gila. Gak kerasa ya? Sedekat apa itu berdua, mereka ya. berdua di dalam kamar. Udah sih, itu aja dari cerita gue. Emang ada lagi kan yang di kamar mandi? kayaknya emang ada lagi ada soalnya tadi belum ceritain yang ketawa-ketawa katanya ya. Oh, ada sih satu cerita lagi. Apa tuh? Tapi ini bukan di kamar mandi, di kamar. Oh, di kamar. Kamar lagi. Iya. Ini kejadiannya baru Sih emang kamarnya Ella ngajiin ya. Harus kita ngajiin dia sih kamarnya. Iya gila. Terus lanjut. ini kejadiannya baru 3 minggu yang lalu. Deket berarti ya? Deket, belum lama lah. Waktu itu gue lagi, ya sama tiduran tapi ini jam 11 sih, nggak malam-malam banget. Sama ya jam 11 lagi. Gue selalu di jam segitu, entah kenapa gue baru sadar. Kayaknya emang iya sih. Emang jam-jam segitu emang Jam merawan gak sih Iya. di kamarnya Elang? Iya. Halas, itu jam 11. Jadi waktu itu gue lagi main HP, terus gue ngedenger ada kayak suara ketawa, tapi tuh ketawanya nggak kayak dari satu sudut, ngerti gak? Jadi kayak menggema iya, gitu. menggema gitu kayak satu ruangan. Terus suara itu kenceng banget. Mana suaranya? Masa gue dicontohin sih? Aneh banget kalau dicontohin. Iya terus abis itu lah. Kalau kayak gitu. Bilang katanya kalau ketawanya Jauh, berarti dekat. Kalau ketawanya dekat berarti jauh apa dekat? Gue ngedengernya deket sih. Berarti jauh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus habis itu Tapi serem gak sih? iya dari beberapa sisi kan. Terus Ya habis itu gue langsung keluar sebentar, baru gue masuk lagi, udah sih aman, udah gak ada apa-apa.
kayak gitu doang ya. Iya, emang kamarnya harus dihindari. Kamarnya harus. Gangguin Ella. Iya, kayaknya dia mungkin dia mau temenan gak sih sama Jangan Ella? dong. Mau kenalan kali. Kamarnya tuh iya, kayaknya emang rawan ya. Atau jam dulunya segitu. bekas apa gitu? Kayaknya lo harus rajin-rajin sholat sama ngaji nggak sih, Lang? Lu jangan Ini sebenarnya nyeritain horor penyerang gue sini. Gue rajin kok, gue rajin. Kalau lu suka ngajin gak Elang kamar? Iya, kalau jadiin tepat. Kenapa kenal? Ini teleponan. Ngaji, gue ngaji. Udah ada lagi nggak? Udah sih segitu aja. Gila sih, gue habis dengerin cerita kalian merinding banget. Gue jadi takut nih nanti pulang malam-malam. Ih, Apalagi tidur di kamar sendirian gue. iya, rumah gue juga. Iya, gue juga. apalagi rumah lu deket kuburan ya, Dok? Iya, jualkan dari kuburan, bro. Banget, sumpah. Pelajaran tuh buat kalian anak-anak cewek Iya. supaya nggak bersimpan balut sembarangan. Iya. Bener sih. Terus buat Elang juga pelajaran, jangan lupa tidur jam 11 malam. Ya. Harusnya sebelum gak sih dia harus sebelum malam. Ya kalau belum ngantuk gimana? Makanya saya setiap ada jemput Aira jangan suka jolong rambutan. Iya. Jangan nggak nyolong izin. rambutan tuh sembarangan. Kayaknya, gue tau deh, kayaknya setannya tuh marah gak sih gara-gara asal Iya, kayak harusnya Untung aja lu gak jadi keluar, Ra. kalau kalau keluar. Apa kabar juga? Gue dimintain rambutan kali ya. Sama yang si Azra itu wah merinding banget gak sih yang mau jam 12? Iya. Sekian podcast dari kami. Jangan nonton sendirian ya. Abdi teh ayeuna gaduh hiji boneka